Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Al-Farizi, NIM 2223290020, tadris bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hakikat belajar dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian hakikat belajar menurut perspektif Islam. Belajar adalah jalan menuju ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, belajar tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami, mengamalkan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dalam Islam adalah proses menuntut ilmu secara sadar dan sungguh-sungguh untuk memperoleh ridha Allah, menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Dasar hukum belajar dalam Islam menurut Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berhadis menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan belajar dalam Islam untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hakikat belajar dalam perspektif Islam. Belajar adalah ibadah, niat karena Allah, menghadap ridhonya. Belajar sepanjang hayat, dari lahir hingga akhir hayat. Belajar menumbuhkan ilmu dan hikmah. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Belajar untuk mengenal dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Prinsip-prinsip belajar dalam Islam yaitu ikhlas, belajar karena Allah semata, tawadu, tak rendah hati, selalu merasa perlu belajar dan menghargai orang lain, sungguh-sungguh atau mujahadah, bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah, tertib dan teratur, memiliki perencanaan dan disiplin waktu, bertanya dan berdiskusi. Islam mengajarkan untuk bertanya dan berdialog. Peran pendidik dan peserta didik dalam Islam. Bagi pendidik, menjadi teladan, usaha nawat. Peran pendidik dan peserta didik dalam Islam. Bagi pendidik atau guru, menjadi teladan, menyampaikan ilmu dengan ikhlas, membimbing dengan kasih sayang, mendoakan kebaikan untuk peserta didik. Bagi peserta didik, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam belajar, menjaga adab dan akhlak, mengamalkan ilmu yang diperoleh. Manfaat belajar dalam Islam: meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, meningkatkan kualitas diri dan keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, menjadi bekal di dunia dan akhirat. Tantangan belajar di era modern ini: distraksi media sosial dan teknologi, kurangnya motivasi dan tujuan hidup, budaya instan dan malas berpikir, kurangnya adab dan etika dalam belajar. Solusi dalam perspektif Islam. Solusi dalam perspektif Islam: menguatkan niat dan tujuan belajar, mengatur waktu dengan baik, memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik, memperbanyak doa dan tawakal kepada Allah, menjaga adab dan akhlak dalam setiap proses belajar. Terakhir, penutup: belajar dalam Islam adalah proses mulia untuk meraih ilmu yang bermanfaat, menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak, serta menggapai ridha Allah. Mari jadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan hanya untuk dunia tetapi juga untuk keselamatan di akhirat. Rabbil firli warhamni wajibani warfa'ni warzuqni wahdini. Sekian penjelasan saya tentang hakikat belajar